Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak Ervina. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni kamu ke sini nomor ini. Dan buat teman-teman yang punya Instagram, jangan lupa follow Instagram aku Meliza Arnelia. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nah teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Harganya 55.000. Teman-teman bisa order ke admin, ini nomor adminnya, atau teman-teman bisa coba datang ke Gramedia, mudah-mudahan masih ada ya. Nah langsung aja akan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak Ervina Sari. Masya Allah banget ya, ini dahsyat banget. Jadi aku sebelumnya mau ngomong dulu. Aku tuh kemarin itu baru baca testimoni beliau di TikTok ya, dan ternyata Mbak Ervina ini udah ngirimin ke DM aku testimoninya, tapi aku belum baca. Kemudian tadi pagi Mbak Ervina juga mengirimkan di kolom komentar di Instagram aku, karena aku nggak baca-baca ya Mbak, maaf ya. Nah ini pertamanya, ini beliau DM aku di agak lama ya teman-teman ya, sebelum kisah yang sekarang ini. Aku juga mau cerita sedikit tentang sholawat ya kak. Beberapa bulan kemarin suamiku ditipu temennya. Padahal temennya itu partner bisnis. Hingga pelanggan suamiku semuanya merasa kecewa dan usaha suamiku down. Hingga suamiku stres. Aku pun juga ikut stres karena uang harian yang biasanya bisa untuk tabungan sangat-sangat jauh berkurang. Saya dan suami sebelumnya memang rajin tahajud dan duha, tapi jarang bersolawat. Hingga suatu ketika saya lihat postingan kakak di TikTok dan saya amalkan bersama suami. Masya Allah kak, Allah sangat-sangat baik. Allah membuktikan yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Akhirnya pelanggan suamiku kembali semua, bahkan bertambah banyak hingga kerepotan. Bisnis suamiku bisa nabung 18 juta per bulan dan itu bersih kak. Masya Allah kak, saya merinding ngetik ini dan flashback dulu. Kami makin sayang Allah karena Allah sayang sekali sama kami. Sampai sekarang pun kami takut kalau tidak bersolawat karena takut Allah jauh dari kami. Terima kasih kakak sudah memberi kami inspirasi, motivasi, sehat selalu kakak. Sama-sama mbak ya. Takut kalau nggak salawatan, takut Allah jauh dari beliau. Masya Allah. Bukan takut Allah nggak ngasih rizki, tapi takut jauh dari Allah. Karena kalau kita udah dekat sama Allah, urusan rizki mah urusan nomor sekian. Yang penting dekat dulu sama Allah. Masya Allah banget ya teman-teman ya. Lebih mengerikan itu kita kehilangan iman kita kepada Allah, kehilangan keyakinan kita kepada Allah, yakin kalau Allah bisa bantu, kehilangan rasa untuk ibadah tuh, rasa bersalah dalam meninggalkan ibadah itu udah yang ngeri banget teman-teman, daripada sekadar kita kehilangan rizki ya teman-teman ya. Lanjut, rizki yang maksud aku berupa materi ya. Lanjut, beliau kemudian chat aku lagi, DM aku lagi setelah beberapa lama, ini di waktu beberapa hari yang lalu. Assalamualaikum Mbak Melisa, saya mau berterima kasih nih Mbak Melisa. Kalau mau share cerita saya nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Berkat saya sholawat karena TikTok Mbak Mel setahun yang lalu, dari yang awalnya 100 naik jadi 3.000 maksimal. Allah selalu permudah setiap langkah saya dan suami saya dalam menjalankan apapun. Sholat gak bolong, pekerjaan lancar, teman-teman baik, keluarga sehat. Dan dikala waktu itu memang kami belum punya rumah dan masih kontrak. Kami selalu berusaha mencari sesuai budget tapi tidak pernah klik. Dan akhirnya kami meningkatkan sholawat kami dengan target 10.000 sampai 20.000 sehari. Allah berikan rizki dan Masya Allah Mbak Mel, Allah mengijabah doaku. Kami lihat postingan iklan jual rumah yang penghuninya tinggal di Jakarta dan rumahnya di Semarang. Rumah itu seharga 1,3 M dan dijual kepada kami seharga 890 juta. Saya dan suami alhamdulillah cocok banget dengan rumah tersebut. Setelah 6 tahun mencari rumah tidak ada yang cocok, kami sampai nangis saat sujud sholat. Hampir tidak percaya kalau Allah langsung berikan kuasanya di depan mata kami. Masya Allah, makasih testimoninya Mbak. Nama dan kota di mana? Nama saya Ervina Sari, asal Semarang Mbak. Mbak Vina baca sholawat Jibril aja kak? Kemudian aku tanya gitu ya teman-teman.
Masih ingat nggak kira-kira berapa bulan baca sholawat sebanyak itu sampai akhirnya bisa dapat rumahnya? Ini rumahnya beli cash mbak, aku tanya gitu ya lebih detail lagi. Betul Mbak Mel, baca sholawat Jibril. Saya sholawat mulai banyak itu sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu. Aku tanyakan ini rumahnya beli cash, beli separuh harga di akhir tahun 2021 dan alhamdulillah dilunasi bulan ini. Jadi mbaknya bayar dulu separuh dari 890 dan baru pelunasan di bulan ini teman-teman. Jadi bisa 2 kali bayar ya. Masya Allah nggak riba teman-teman, dahsyat. Masya Allah keren mbak, selamat ya buat rumah barunya, semoga rumahnya berkah, amin. Nanti aku buat videonya ya, amin amin. Makasih sudah memotivasi. Nah ini beliau ngirimin fotonya, dahsyat banget ya tuh, rumahnya bagus banget ya, Masya Allah. Sholawatin teman-teman, semoga suatu hari teman-teman juga bisa memiliki rumah impian yang teman-teman inginkan. Nah ini aku juga mau baca komentar beliau yang ada di Instagram aku ya. Mbak Ervina juga komen di IG aku, di postingan TikToknya beliau sendiri yang aku share testimoninya. Assalamualaikum, mohon izin untuk menjelaskan ya Mbak Mel, itu adalah akun TikTok saya yang berinisial 2D singkatan anak saya, dan Heroes adalah pahlawan saya, itu suami anak-anak. Saya Ervina Sari dari Semarang. Sedikit cerita tentang kebahagiaan ini. Awal mula kurang lebih 1,5 tahun yang lalu saya lihat TikToknya Mbak Mel tentang Waqiah Yasin 40 hari dan sholawat. Saya mulai mengamalkan tapi suami belum. Awal-awal tersebut Allah langsung bukakan sedikit-sedikit jalan baik dari segala sisi, usaha, pekerjaan dan lain-lain. Ini maaf teman-teman, aku nih gini-gini mulu selain aku kegerahan. Ini ada bulu-bulu kucing di muka aku teman-teman, jadi rasanya nggak nyaman gitu. Kepotong, lanjut ya. Saya mulai mengamalkan tapi suami belum. Awal-awal tersebut Allah langsung bukakan sedikit jalan baik dari segala sisi, usaha, pekerjaan dan lain-lain. Suami juga mulai mengamalkan dan akhirnya kami amalkan bersama. Yang awalnya sholawat 100 kali per hari naik jadi 1.000 sampai 3.000 per hari. Dan alhamdulillah sekarang naik 20.000 per hari. Saya selama 6 tahun menikah belum punya rumah. Selalu mengontrak dan selalu bilang ke suami kalau pengen beli rumah yang sesuai tipe saya, karena memang saya sedikit susah cari kalau bukan tipe saya. Dalam kurun 6 tahun kami tidak nyerah cari rumah dan akhirnya di tahun 2021 uang kami hanya separuh dari harga rumah dan kami amalkan sholawat setiap hari. Dan benar saja usaha rame, pekerjaan suami lancar, karir naik, pekerjaan saya juga lancar, dan paling utama adalah sehat. Karena kalau tidak sehat kami tidak bisa bekerja dan kami tidak bisa mendapat uang untuk tabungan impian sebuah rumah. Allah bukakan jalan lebar-lebar hingga ada sebuah rumah sesuai tipe saya, dan alhamdulillah uang sudah terkumpul walau harus menguras semua tabungan. Tapi kami senang karena Allah menyiapkan rumah sesuai uang yang kami punya di saat waktu yang tepat. Ditambah dengan sedekah subuh, duha dan tahajud, Masya Allah betapa Allah maha baik ketika kita mempercayainya, mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga cerita ini menjadi inspirasi teman-teman yang lain. Masya Allah, dahsyat banget teman-teman, ya Allah. Siapa yang pengen punya rumah? Siapa yang masih ngontrak? Ayo perbanyak sholawat. Jadi bukan mbak sholawat apa mbak biar bisa biar bisa punya rumah. Bukan sholawat apa, tapi seberapa yakin kita mau mengamalkan sholawat gitu loh. Kemudian seberapa istiqomah kita mau mengamalkan sholawat ya. Jadi apa-apa jangan maunya instan. Mbak ini sendiri, Mbak siapa tadi namanya, Mbak Ervina sendiri 1,5 tahun loh mengamalkan sholawatnya ya. Lama banget ya Mbak ya. 1,5 tahun dibanding kita kredit rumah KPR nih, kayak rumah aku yang di Samarinda 10 tahun. Lama banget, udah mah lama 10 tahun. Terus juga ada ribanya, ada dosanya tentu di dalam situnya teman-teman. Tapi Masya Allah Mbak Ervina hanya 1,5 tahun mengamalkan sholawat. Masya Allah dahsyat sekali, beliau bisa mengumpulkan uang sampai 890 juta rupiah sehingga beliau bisa membeli rumah idaman. Rumah harga 1,3 M, harganya dikasih 890 juta, baru bayar separuh karena waktu tahun 2021 uangnya cuma ada separuh di akhir 2021 tadi ya kalau nggak salah, cuma ada separohnya, mungkin sekitar 450-an ribu ya mbak ya, 450 juta. Kemudian jadi ada tambahannya di
bulan ini. Akhirnya dilunasin 890 juta rupiah cash. Masya Allah. Kalau bukan Allah yang bisa bikin Mbak Ervina bisa punya rumah cash, rumah idaman, rumah yang indah, rumah yang nyaman, siapa? Semua adalah kehendak Allah, teman-teman. Kenapa sih kok bisa dapet gitu? Yang pertama, ketika kita istiqomah baca sholawat nih, teman-teman, otomatis dosa-dosa kita terhapus. Mbak, bagaimana bacanya biar kita baca sholawatnya biar khusyuk? Jangan mikirin gimana caranya khusyuk, harus dalam keadaan yang sempurna setelah sholat ini. Jangan mikirin ribet-ribet, langsung aja baca. Teman-teman lagi nonton video ini langsung shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apapun salawat kan ada banyak jenisnya. Aku selalu bilang salawat itu ada ratusan ribu, 120.000 sekian-sekian total jenis sholawat, dan teman-teman tinggal pilih mana sih sholawat yang menurut teman-teman, yang teman-teman yakinin, yang teman-teman sukain. Mbak, aku senangnya sholawat naria, silakan baca sholawat naria. Sholawat munjiat silakan. Sholawat Jibril, kalau Mbak Ervina tadi mengamalkan sholawat Jibril awalnya hanya 1,5 tahun yang lalu, dan itu hanya beliau sendiri yang mengamalkan. Jadi teman-teman nanti setelah nonton tayangan ini jangan gini, ya bisa lah Mbak Ervina, orang Mbak Ervina kan bacanya berdua suami, sebenarnya aku enggak, suamiku aja enggak sholat. Jangan apa-apa tuh kita ngebanding-bandingin ya teman-teman. Tadi nggak dengar sendiri kan, awalnya suami Mbak Ervina tuh gak ikut baca sholawat ya, jadi Mbak Vina itu bacanya sendirian, itu pun hanya 100 aja, lama-lama bisa 1.000, 2.000, 3.000, sampai akhirnya suaminya ikut mengamalkan, teman-teman. Ya jadi sabar, aku pun sendiri begitu, awal aku membaca sholawat, suamiku tidak. Tapi aku gak marah-marah, sholawat atau enggak, teman-teman. Baca aja kita sholawat, dengan sendirinya suami kita akan mengikuti kok. Kemudian setelah kita baca sholawat, otomatis dosa-dosa terhapus. Kemudian ketika dosa-dosa terhapus, kita bersih dari dosa. Ketika Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayahnya kepada kita tuh bisa nerima gitu loh. Kita bisa tahu, kita bisa lihat, kita bisa ngerasain, kita bisa menjalankan. Oh, aku harus sholat tepat waktu. Jadi mulai sholat tepat waktu. Oh, aku jadi kepengen ngaji, jadi kepengen berpuasa sunnah, jadi pengen sedekah, jadi pengen banyak hal kebaikan, ibadah dilakukan. Mulai dari tahajudnya juga pengen, tapi kan memang tadi Mbak Ervina bilang udah tahajud dari awal ya duhanya. Tapi teman-teman yang nggak biasa tahajud, nggak biasa duha, ketika mulai istiqomah baca sholawat itu nanti dengan sendirinya jam 3 tuh udah bangun tanpa dibangunin, entah kepengen pipis lah, entah tiba-tiba digigit nyamuk, pokoknya tuh jam 3 tuh bangun teman-teman pasti. Ya istiqomahin aja terus baca sholawat. Sholawat apa aja bebas ya, jumlahnya juga bebas. Kalau misalnya nggak sanggup 20.000 kayak Mbak Vina ya sedikit-sedikit dulu aja, nanti dengan sendirinya teman-teman akan terbiasa baca sholawat dalam jumlah yang banyak. Allah bisa karena biasa, sama kayak kita lari. Awal-awal lari nggak mungkin kita langsung lari yang 1 jam, nggak mungkin. Pasti kita cuma bisa 5 menit, nanti 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan seterusnya. Aku punya sedikit pesan nih buat teman-teman yang pasangannya nggak sholat ya, yang pasangannya nggak mau sholawatan, pasangannya juga nggak mau sholat, entah itu suami atau istri kita. Daripada kita ngomel-ngomel ya teman-teman, apalagi nyeramahin mereka gitu, nyeramahin dia untuk sholat lah, gimana kita mau sukses, gimana kita mau maju kalau kamunya nggak sholat, kalau cuma aku doang yang sholat. Hati-hati teman-teman. Ketika kita rajin beribadah ya, mungkin setan menggoda pasangan kita, dia tidak mau beribadah, pasangan kita kalah tuh sama si setan ya. Akhirnya pasangan kita malas sholatnya, malas shalawatannya, nggak mau. Nah kita nggak bisa nih digoda sama setan dalam hal beribadah. Kata setan jangan sholat, jangan sholawatan, kita tetap bisa ngalahin tuh setan. Kita bisa baca sholawat, kita bisa sholat, tetap kita jalani. Tapi setan kan nggak mau nyerah. Ketika kita rajin beribadah, setan tuh menggoda kita lagi dengan cara tuh lihat suami kamu, tuh lihat istri kamu, gimana kamu mau sukses, gimana kamu mau maju, gimana doa-doamu mau dikabulkan, gimana pekerjaan kamu mau lancar, gimana keluarga kamu mau begini. Orang pasanganmu aja nggak sholat, pasanganmu aja nggak sholawat, akhirnya kita merasa diri kita lebih baik dari pasangan kita. Kemudian kita ribut, kita marah, kita ngomel.
ya teman-teman. Jadi intinya hati-hati buat teman-teman yang udah pada rajin ibadah, hati-hati karena setan tetap menggoda, dia nggak mau kalah teman-teman. Kemudian gimana caranya biar pasangan kita mau sholat? Udah, kita mah doain aja. Doa itu senjata yang paling kuat, senjata yang paling tajam bagi kita teman-teman. Doain, ingetin sekali aja, nggak usah. Misalnya waktu zuhur, ayah, misalnya manggil ayah, ya sholat zuhur udah belum? Ya sholat zuhur dulu, sekali aja sambil doa, ya Allah gerakan hati suami hamba untuk sholat. Begitu juga yang para suami, bun sholat zuhur dulu yuk, bun udah sholat zuhur, sekali aja. Nanti asar juga gitu, bun udah sholat asar, bun maghrib yuk, ayah kita isya, sholat isya yuk gitu loh teman-teman. Jadi sekali aja, nggak usah dipaksa, nggak usah kita marah-marah, nggak usah kita sok-sokan, nggak perlu. Udah kita doain, insya Allah mereka nanti akan rajin beribadah, karena memang pasangan itu cerminan diri kita loh teman-teman. Kalau kitanya soleh, insya Allah pasangan kita akan menjadi soleh ya. Baik itu kita yang belum menikah mau mendapatkan suami atau istri yang soleh, kitanya harus soleh. Dan ketika kita sudah menikah pun gitu, kita pengen suami kita jadi baik, kitanya harus jadi baik dulu. Kita pengen suami kita mengerti kita, kitanya mengerti suami dulu. Kita pengen istri mengerti kita, ya suami mengerti dulu si istrinya ini gitu loh teman-teman. Jadi kita sebaiknya jangan terlalu menuntut pasangan kita gitu. Aku ingat banget ketika aku punya masalah ya dalam keluarga aku. Saat itu aku tidak mencari gimana caranya supaya suamiku menjadi suami yang baik untukku, bukan. Tapi ketika aku punya masalah, aku mikir, aku mau koreksi diriku teman-teman. Kita koreksi diri kita. Gimana ya jadi istri yang baik? Gimana ya aku bisa menjadi istri yang solehah gitu kan ya teman-teman. Aku cari tahu, aku dengarkan ceramah gitu kan. Kemudian aku dapet, oh kalau kita mau suami kita baik, kitanya harus baik. Kalau suami kita mau soleh, kitanya harus soleh. Dan satu, istri yang solehah itu bukan istri yang ngaji terus ya. Aku dengar ceramahnya Buya Yahya, bukan istri yang baca Quran, istri yang sholat terus, bukan. Itu bagus, tapi nomor satu, istri itu harus nurut sama suaminya. Itu teman-teman, nurut dulu, berusaha lebih baik lagi. Insya Allah nanti suaminya juga kan lama-lama tersentuh hatinya. Oh istriku begini ya, istriku gini ya. Nah akhirnya misalnya ya teman-teman, suaminya nggak mau sholat, suami istriku nggak pernah marah-marah ya, dia rajin sholat ya. Lama-lama kan malu tuh pasangan kita. Akhirnya pasangan kita mulai sholat, akhirnya pasangan kita mulai bersolawat gitu. Jadi buat teman-teman yang punya pasangan tidak sejalan sama kalian, baik istri maupun suami, doain aja, ingetin sekali-sekali aja, nggak usah diceramahin, nggak usah diguruin. Kita berdoa, kita yang benahi diri, insya Allah nanti dia akan mengikuti gitu. Ini pesan sedikit jadi panjang ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Ini agak berisik ya, ini handphone anakku nih selalu ada iklan sejak dia download apa atau jadi iklan terus, berisik banget. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga Mbak Ervina selalu dimudahkan rezekinya, dilancarkan, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Begitu juga dengan teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.